Selamat datang kembali lagi bersama saya Ikhlas dan rekan saya Ega di konten BBB Baca Berita Baru. Berita viral, teraktual, terupdate akan kita bahas di sini. Betul sekali. Hari ini siapa nih Om? Bintang tamunya. Nah, hari ini sih cukup legendary ya Legendary bahasanya. ya. Ini salah satu sosok legend lah di BPRKMI yang bakal mengungkap segala hal yang dirahasiakan di BPRKMI. Nah, langsung kita panggil aja kali ya Pak Ega ya. Kita panggil Bapak Nalvi. Siapa? Naik apa kesini tadi? Belakang dia. Satu. Tadi naik lift. Basa-basi aja. Oh, iya. Kabar gimana Pak? Anak sehat? Sehat. Iya benar banget ya standar pertanyaannya. Sehat. Jadi Bapak kan pasti udah sering lah nonton BBB lah ya. Enggak, tanya dulu. Oh, iya. Nah, enggak, sering-sering aja. Belum. Nonton saya. Oh, nonton. Support. Buat Pak Ega support. Subscribe Pak udah Ega ya. support. Siap. Nah, jadi di konten ini Penalvi kita bahas berita-berita yang lagi in lah di Indonesia, yang lagi booming lah. Nah, kita langsung masuk ke berita pertama aja kali ya, biar ada bahan nih, Pega. Pak Nafi pilih lah, mau berita apa dulu nih Pak? Ayo, pilih dulu lah. Nih kita masuk yang pertama aja dulu, Oke. Pak. Disepakati anggaran pemilu 2024 76 triliun. Honor KPPS naik 3 kali lipat. Oh. Nah, pemilu kapan nih kita? 2024 katanya. 2024. Kalau nggak di ini ya, kalau nggak diundur ya. Ah. Biasanya itu terundur kenapa Pak biasanya Pak? Waduh. Pinggir Mungkin- jurang mungkin- langsung ya. Kalau pandemi sudah selesai ya. Kalau Iya. Pandemi mungkin udah selesai. mungkin sih sesuai ini sih schedule lah. Ya, Nggak pernah sih pemilu kayaknya belum pernah diundur ya. Tapi ini anggarannya jadi 76 triliun loh Pak Nalvi. Gimana menurut Pak Nalvi terkait ini? Nggak tahu ya. Setahu saya memang setiap tahun kan pasti naik tuh. Naik kan karena salah satunya adalah karena inflasi biasanya kan. Oke. Iya. Sosok iya. Itu bisa ya Bapak? Iya. Cuman kan sekarang naiknya lebih tinggi kan, 76 triliun dari sebelumnya tuh kalau nggak salah naik berapa ya? 3 kali lipat Pak. Iya, naik 3 kali lipat ya. Iya. Naik 3 kali lipat sampai 76 triliun. Itu memang pasti banyak pertimbangan sih. Tapi nih Pak, kan ya negara kita penghasilannya nggak cukup naik ya gara-gara lagi masa pandemi dan segala macam. Sementara pemecatan karya orang-orang yang belum bekerja banyak gitu loh, uang Iya, kerja masih Iya. udah mampet gitu. Nah, apa nggak sia-sia nih duit 76 triliun buat pemilu, bukan buat masyarakat umum gitu. Kayaknya kalau ngomong sia-sia tergantung sudut pandang nih, Pak. Oke, gimana nih Pak? Saya suka nih sudut pandang nih. Kalau misalkan pemilu ini kan sebenarnya pesta demokrasinya rakyat kan. Oke. Tujuan pemilu kan sebenarnya untuk mencari lagi pemimpin yang bisa nggak lebih sejahtera dari yang sekarang kan. Kalau misalkan kita nggak buang sih, maksudnya kita ngeluarin 76 triliun untuk dapat pemimpin yang lebih baik, bukan yang sekarang, bukan berarti yang sekarang jelek ya kan. Iya. Maksudnya lebih baik, ya kenapa enggak? Yang penting dana 76 triliun ini bener nyampe, dipakai. bener Iya. tepat guna. Iya. Ini biasanya kalau kayak gini kan background Pak Nalvi kan audit nih Pak ya. Iya. Biasanya habis dana yang keluar, biasanya Pak Nalvi tuh yang Ngaudit. Ya. Dananya buat apa aja, Iya. kebutuhan apa aja. Oh. Dia samperin tuh ke yang pengadaannya Pak. Vouchernya dicek. Vouchernya dicek ya kan. Kwitansinya bener nggak? Tuh orang datang. Iya. Sewa hotel ternyata pakai kwitansi pasar. Nah, sewa hotel. Saya dari dulu kan saya sempat dengar beberapa hal ya zaman-zaman dulu tuh ya tiba-tiba orang yang milih sementara cuma 100 yang coblos. Nah. Tapi isi dari boxnya itu ada 1000 orang, 1000 suara. Iya. Nah, itu udah apa tadi sih? Kaleng gitu. Kaleng. Kaleng gitu. Apalagi kalau diganti kardus lebih gampang dong, Lebih Pak. gampang mungkin. Yang sebelumnya kardus kan ya? Yang tahun lalu yang banyak kasus itu? Bukannya Itu kardus ya? seng kayaknya ya Pak. Yang sempat pakai kardus itu yang apa nih? Produsernya gimana? Lupa gitu sama Kayak produsernya itu kalau kayak gini langsung Support dong. Support nih produser. Tahun kemarin pakai kardus kok. Ya kan tahun kemarin ya? Tahun kemarin pakai kardus. Jadi sama dong. Tahun sebelumnya itu pakai Pakai kaleng. kaleng. Oh, pakai Iya. kaleng. Nah, dengan udah meminimalisir biaya tadi, kok masih butuh Masih. dana 76 triliun ini mending daripada buat
pemilu sebanyak Iya. itu ya. Mending depositoin aja kali ya ke BPPT di Indonesia. Iya. Ya kan lumayan Itu bunganya, 76 T ya. Wah, itu kita Jadi kalau berapa juta masuk tuh? deposito udah nggak ada pinjaman ke bank lain lagi sih, Pak. Ya Pakai paling dari bangun sini. tidur ketawa itu Pak. Ya mikir-mikir banget gitu. Mau ngapain gitu kan. Saya punya duit 76 triliun deposito sih tiap hari nggak ngapain Nggak ngapa-ngapain. sama saya. Saya nemenin Pak Nafri nggak ngapa-ngapain. Iya. Iya, pakai sarung saya di rumah. Di rumah. Iya, betul. Ada berita apa lagi nih, Pak? Selain itu, Pak? Nih masuk ke berita selanjutnya nih. Ah. Bayar tol tanpa berhenti. Wis, mantap. Multi Lane Free Flow (MLFF) akan diterapkan bertahap mulai 2022. Gimana menurut Pak Nafri nih? Lebih efektif apa enggak nih? Kurangin macet nggak nih Pak? Kira-kira? Ini mungkin balik ke berita sebelumnya. Kalau misalkan pemerintah udah siap sama MLFF. Ini kan maksudnya gerbang tol nggak ditiadakan kan? Yang Iya. tadinya ada gerbang tol, ada pegawai, terus pakai e-tol. Ya. Terus sekarang udah nggak ada gerbangnya nih, cuman pakai handphone ya, kalau nggak salah MLFF. Iya. Cuma pakai handphone. Nah itu udah bisa menerapkan itu. Kenapa pemilunya nggak bisa pakai metaverse? Wih, keren. Gak sih, kan pemerintah lagi banyak soal metaverse kan. Emang beda ya pemikiran Iya. kayak kaum yang sempat kita bahas gitu. Padahal handphonenya Pak Nafi retak-retak. Iya. Nelpon begini, dia udah mikirin metaverse gitu. Handphone gue retak-retak tapi bisa recovery berapa kok? Iya. Keren emang. Tapi ini emang bakal berarti kayak mau menuju masa depan gitu nggak sih Iya. kayak. Tapi SDM pasti bakal berkurang ya. Pasti. Pasti Ada. diganti dengan mesin ini semua ya. Pasti. Iya, pasti akan ada ini. Cuman kan butuh waktu Imbasnya. biasanya kan. Kayak e-tol aja kan, itu kan Bank Mandiri aja invest kan dari tahun 2009 kan, baru diterapkan kan 2017, ya 2015 ke atas kan. Itu baru benar-benar semuanya gerbang tol. Iya. Pasti lama. Ini sistemnya yang apa sih, yang kalau sebelum yang pakai HP ya, Iya, kan bener. itu ada yang pakai apa namanya, kayak alat lah Yang di Jadi, mobilnya ya? di mobilnya, jadi kita nggak usah pakai ngeluarin kartu kita untuk di tap di mesin itu kan, alatnya ditaruh di atas di depan kaca. Nanti kita lewat langsung ini otomatis buka nih pintunya gitu kan. Oh kayak Flow kali ya. Flow kan Iya. di bawah tuh. Ah, Flow di bawah di depan ban mobil tuh ditaruh Flow. itu apa? Flow nama aplikasinya. Oh gitu. Iya, Itu biasanya tol. lewat tol, tapi ada beberapa doang tol yang punya Flow itu. Oh iya kayak gitu. Cuman kan Iya. itu resiko juga ya Pak. Maksudnya dia kan otomatis ngebuka. Sedangkan di kita kan biasanya banyak apa namanya, yang mau masuk tol saldonya kurang Pak. Oh, Iya kan. Terus udah gitu ya kondisi mereka semua Ngantri kondisi nih. kenceng ngantri ya kan. Tiba-tiba yang satu apa namanya, saldo kurang, dia nggak bisa ngebuka gitu kan. Ya itu sih yang harus dipikirin. Tapi kayaknya ini nggak pakai gerbang deh Pak. Nggak pakai Udah nggak pakai gerbang. gerbang lagi. Jadi Langsung. dia keintegrasi sama GPS-nya si pengguna. Oh. Jadi dia masuk dari tol mana keluar tol mana itu akan membaca. Kayaknya sih gitu ya. Soalnya emang sosialisasinya kan belum gencar kan. Iya. Oh, dulu ya ini sedikit sharing aja Pak, waktu saya masih di Aussie nih, di Australia nih kan. Asik. Zaman kapan gitu lah pokoknya. Nah, di Aussie itu tolnya itu lebih simple sih, maksud saya dia bayar di keluarnya aja. Masuknya enggak? Masuknya nggak bayar, jadi nanti udah kebaca itu, saya nggak ngerti lah caranya mereka ngitungnya gimana. Pokoknya setiap pintu tol dia cuma bayar di luarnya aja. Pas mau keluar aja dia bayar. Di sini bukannya di luarnya juga bayarnya? Di masuk ngetap doang. Masuk entar. Masuk Nah di sini enggak, kan biasanya bikin macet itu ngetep pas masuk nih. Iya. Ya kurang lebihnya kan rata-rata gitu. Nah di si Aussie tuh langsung jebol gitu. Satu doang, satu Bener, pintu pas doang, keluar di doang. luarnya aja. Tapi ini kan lebih efisien harusnya ya. Harusnya ya. Lebih canggih lah ya daripada Canggih, itu. nggak macet harusnya. Nah, jadi Pak Nafi dari Multi Lane Free Flow ini, ternyata polisi bisa tilang pelanggaran lalu lintas hanya menggunakan HP. Oh. Nah, gimana ya caranya ya? Jadi gini Pak, kalau dulu kan kita tilang itu ada kamera-kamera lah yang tersembunyi Iya. yang gini. Kan ada oknum kita juga tuh kan waktu itu kena. Ingat nggak? Oknum BPR yang waktu itu ke foto juga. Nah, Siapa ya kira-kira ya? Siapa sih? Pak Nafi tahu Nggak nggak? tahu saya. Inisial. inisialnya nggak ada, cuman clue-nya aja dia dulu pernah jadi bintang tamu di sini. Oh, ini yang mana bintang tamu kita udah banyak loh. Ada bintang tamu kita ada 4. Iya, 4 atau 5 lah ya. Jangan inisial lah. Oke. Depannya R, belakangnya Y. Terus siapa ya?
Ya tengah-tengah E sama NDI. Pak Randy. Wah. Randy. Nah, kalau dulu kan Pak Randy sempat ketilang di ini ya. Gimana? Kamera-kamera. Oh iya. Nah, kalau sekarang ya kan, itu polisi bisa aja dia lagi jalan dia pakai HP-nya dia doang untuk dia foto nih pelanggar lalu lintas, lalu dikirimlah ke sistem gitu. Nanti jadilah itu Oh dari polisinya sendiri sekarang ya polisinya berarti? sendiri gitu. Jadi Bukan dari kamera pengawas lagi Pak Nafi. gitu. Jadi kalau lagi ada polisi, Pak Nafi nggak usah jalan zigzag. Oh iya. Iya nggak sih? Tapi biasanya kenapa orang jalan zigzag ya? Iya. Kalau itu sih saya kurang tahu. Kenapa orang jalan zigzag? Iya. Oke selanjutnya nih Pak Nafi. Tesla akan bangun pabrik di Batang, Jawa Tengah. Nah, Tesla loh. Tesla. Nah, Elon Musk loh. Elon Musk. Ini kira-kira Elon Musk datang bukan Elon Musk yang datang, kitanya yang datang ke pabriknya. Ya kan? Sebelumnya Luhut Panjaitan datang ya kan. Oh, kalau Pak Luhut saya deg-degan loh. Nggak bisa. Nggak bisa saya bilang Kalau itu. Pak Luhut tuh saya deg-degan. Iya. Nah gimana Pak Nafi? Iya. Terkait pabrik di Batang, Jawa Tengah. Ya karena memang mungkin di antara negara-negara lain kan sebenarnya Tesla kan mobil listrik ya. Betul. Di antara negara-negara lain yang punya cadangan nikel kan Betul. Indonesia paling tinggi. Paling tuh. tinggi. Rebutan tuh dia sama siapa? Sama Cina. Cina kan India, udah ada. India. India. Iya. Rebutan sama India. Sama India. Cuman yang dapat ternyata Indonesia. Keren. Jadi pabriknya juga bukan pabrik kecil, tapi gigafactory. Gigafactory, ya. Iya. Dan itu cuma ada di Cina, di Berlin. Jerman, Iya, Berlin, gitu. Dan ini yang mau di Indonesia. Jadi ya dengan adanya pabrik yang besar itu pasti akan nyerap banyak tenaga kerja sih Pak. Gitu. Harusnya ya. Iya. Ya mudah-mudahan aja kita pakai pribumi dulu gitu. Baru nanti ya mungkin kalau dari saudara-saudaranya Elon Musk mau masuk baru ya kan. Tapi kalau lebih baik warga Indonesia dulu lah yang bakal dipekerjakan di sana. Betul. Kualitas karyawan kita juga keren-keren kok di Indonesia ini. Iya. Nah gini deh, kalau Pak Ega tawarin di sana buat jadi collection Tesla gitu. Gimana menurut Pak Ega? Mau nggak? Ya, gitu? kalau HRD mungkin bisa masuk sana jadi HRD ya. Kalau misalkan audit bisa masuk sana jadi audit. Kalau collection di sana nagih apa Pak? Mobilnya pas dijual nih kan, nggak ada yang nggak bayar-bayar tuh nasabah ya kan? Iya. Bayar bisa ambil nggak? Leasing-leasingnya. Taunya pas Pak Ega datengin rumahnya nih, samperin rumahnya, Bu, mobilnya belum bayar-bayar lah kayak gini. Saya angkut ya, dibawa tuh sama Pak Ega. Taunya baterai dicopot Pak. Nah gimana? Gimana dong Pak Ega? Atau Bapak bagian ini ya yang motoin meterannya kan? Meteran ini. Meteran baterainya. Udah sesuai belum ya? Tapi sekarang nggak ada ya. Nggak ada Pak. Nggak ada. Bukan PAM ini. PLN juga kan? PLN. Iya. Tapi berarti kalau Elon Musk dan Tesla itu berani bikin di Indonesia nih, berarti peminat Tesla di Indonesia cukup banyak dong. Sebetulnya pabrik ini kan dibangun bukan untuk kita doang. Oke. Dia Mungkin kan seperti space-nya Iya. Asia Tenggara lah ya. Iya, dia kan Pak Nafi bilang kan itu kita punya cadangan nikel yang paling besar nih di dunia. Nah, kita akan bikin pabriknya itu untuk produksi baterai-baterainya itu, Pak. Nah, mungkin untuk mobilnya mungkin nggak di kita, tapi kita lebih spesifik ke baterai dan ininya. Jadi kita support baterainya. Nah, diekspor lagi ya. Iya. Dirakit di mana gitu, dirakit di mana. Kalau untuk pangsa pasar Teslanya mah kita mungkin masih belum banyak lah. Iya. Kan belum familiar dan harganya juga masih Cukup tinggi. Iya. Tiba-tiba di jalan ini ya, maksudnya lagi jalan. Baterainya mau habis nih, casnya juga masih kurang ya. di Iya, sini. iya. Nggak mungkin Infrastrukturnya pakai belum. Benar, Infrastrukturnya belum. infrastruktur Cuman kan belum. kalau ini kan dunia lah ibaratnya kita cuma spare part tertentu nanti digabungin di tempat lain mana. Iya. Keren. Nah, Ini episode kita paling keren loh teman-teman. Ini kita lebih fokus dan serius tentang beritanya gitu. Iya. Jadi kita emang udah lagi coba-coba kurangin komedi ya. Nggak usah lucu-lucu lagi. Iyalah. Mainnya kan. Nggak usah guyon terus lah Nggak kita. usah guyon lah. Lebih karena emang bintang tamunya Nggak lucu. orang kan. Nah, namanya nggak lucu. Bintang tamu ya orang audit sih, jadi takut Iya. kepleset dikit nanti kita ya di audit lah, diperiksa lah. Lagi emang salah sih ngundang Apa, audit Pak? sih. Saya Lagi udah ngundang pernah- orang yang kaku Iya. gitu. Saya udah pernah SP3.
Saya wawancarain orang yang ngasih saya SP3. Keren. Nah, rekomendasinya nggak itu loh padahal. Apa? Rekomendasinya PHK malah. Lebih sedih lagi. Tapi gimana ya cerita Apa? waktu Mas nggak Pak Ega kan sama Pak Nafi kenal ya sebelumnya di luar ya. Nah gimana ceritanya? Enggak kan teman-teman juga pengen tahu tadi kenapa ada SP3. Oh nggak usah ya. Enggak. Terlalu personal ya. Iya. Apa sih Bega? Enggak apa-apa. Selanjutnya apa nih Bega beritanya? Nah, Pak Nafi ini hobinya ini dia nulis ya. Nulis? Bikin skenario cerita-cerita pendek gitu. Oh iya, novel gitu, cerpen gitu Pak. Apa? Iya kan? Kenapa? Iya, ya, Nah. enggak, ya. Nyambung di sini ya kan, langsung bikin cerita. Nah, kemarin kan kita ada film yang agak booming nih yang di Indonesia masuk nih, yang film horor apa? KKN di Desa Penari. Itu Oh, kan iya. kalau secara cerita tuh bagus sih menurut saya tuh cerita original lah. Gitu. Bapak sebagai penulis skenario gimana nih Pak menyikapi? Nggak nanya dulu nih, Pak Nafi udah nonton belum? Belum. Nah, Belum. gimana sih dia nyikapin kalau dia belum nonton? Lihat di review-review. Indah sesuatu gitu. Iya. Mungkin bioskop layar kaca, terus satu kali ya. Iya. Belum nonton sih. Cuman emang Tapi dia dulu kan udah booming banget Pak, pasti Iya. Bapak pernah denger lah. thread Twitternya baca gue tuh Baca. Pak. Baca cukup bagus juga sih. Cuman kalau melihat beberapa review di Twitter katanya sih nggak sebagus sama cerita aslinya. Oh. Pasti cerita kalau difilmin memang lebih bagus ceritanya biasanya. Oke, berita terakhir nih ya, Baiga, Pak Nafi. Kabar gembira dari atlet Indonesia mampu mendulang 96 emas, 91 perak, dan 136 perunggu di SEA Games Vietnam. Jadi total 241 medali. Gimana Pak menurut Pak Nafi terkait pencapaian para olahragawan Indonesia ini? Juara peringkat tiga ya. Pertama Vietnam, Thailand, Indonesia. Indonesia peringkat 3 ya. Luar biasa sih. Maksudnya sebenarnya saya nggak ngikutin SEA Games-nya nih karena emang Kesibukan olahraga kurang. emang bukan saya banget. Oke. Badan kelihatan lah. Kelihatan gitu Pak. Iya. Cuman yang saya tertarik adalah di SEA Games ini kan ada salah satu cabang olahraga e-sports tuh. Ya. Yang game. Hmm. Pak Ikhlas ini kan gaming Gamer. banget nih, Ya. gamer. Maksudnya saya juga dulu sempet nikmatin main game tuh mulai dari Nintendo, Sega, PS, mentok. Zaman-zaman Mario Bros. Iya. ya. Iya. Pac-Man, Ngikutin, iya. sampai diomelin tuh kalau main game tuh harus mau jadi apa sih gede main game gitu kan. Tapi Apalagi sekarang dulu ternyata jadi rental dulu kan Wah, ada penuh, PS. Mas. Bisa Wah. nginep di sana Bang. Sekarang masih ada berangkat. tuh rental PS. masih. Masih ya. Orang tuh dulu nggak punya PS tapi punya memory card gitu. Iya. Iya. Saya juga pernah Mainnya cuma ini bola doang. Winning Winning Eleven. Eleven. Udah itu doang. Iya. Iya sih. Zaman Nah. dulu pasti dikomplain ya kalau sama orang tua. Mungkin ya zaman dulu tuh. Kamu kalau main game terus mau jadi apa sih gitu kan? Jadi atlet ternyata sekarang. Bisa jadi cabang olahraga, bisa Sekarang jadi heboh developer banget ya. bikin game. Benar. Banyak banget sekarang. Dunia berkembangnya cukup Ah, ah. beda ya, cukup Iya. jauh Iya. gitu. Tapi ya Tapi ini salah tetap satunya sih, juga ya. ntar kalau anak bapak main game di rumah juga bapak marahin juga kan? Oh enggak, saya support apapun yang dia mau Pak, kebetulan. Tuh. Saya nggak mau bapak-bapak yang batasin apa yang dimau anaknya. Pokoknya Asal sesuai norma ya. semua normal. Iya. Kaidah-kaidah yang berlaku lah di. Apalagi anak cewek ngejagain ya, Pak. Iya. Ya, kebetulan saya Bapak berapa anak ceweknya, Pak? 2 Pak kebetulan. Ini bapak Saya 3, Pak. Kelihatan lah yang paling nakal siapa di sini, Pak? Iya, kebetulan Pak Nafi ini guru saya. Enggak, itu kan sebenarnya cuman biar saya tahu nih kenakalan-kenakalan Oh. aja cowok apa. Jadi kalau misalkan anak saya cewek, Bapak udah tahu kalau ketemu nih semua. cowok-cowok kayak gini nih, wah ini sih gue dulu kayak gini. Iya. Gitu-gitu. Jadi kita lebih Trik cowok-cowok Iya. Bandung udah tahu lah. Jadi anak PG kan cowok nih. Hmm. Nah, pas mereka dia datang ke rumah tuh Ah. main lah kenal atau temenan. Kita tahu tuh Pak apa akal-akal anak Bapak. Iya. Ya kan? Udah kebaca. Tiba-tiba 10 tahun kemudian, enggak 10 tahun lah, anak gua masih Tahun kan? 15 tahun. 10 tahun kemudian, 15 tahun. Bapak baca handphone kayaknya udah begini. 15 tahun kemudian lah. Pakai kacamata gini. 15 tahun kemudian gua udah bagus gini kan.
terus udah gitu anak gua bawa cewek ya kan, kenalan. Kenalin Pak nih temen ya. Siapa namanya ya kan? Namanya siapa misalkan itu tinggalnya di mana? Di Tangerang Pak. Iya. Wah, Tangerang mah saya dulu juga punya temen di Tangerang. Nama bapaknya siapa? Itu dulu yang ditanyain. Ya, nama bapaknya siapa? Namanya Alpi Junaidi. Langsung saya putusin itu anak nggak usah. Waduh. Bapaknya ngasih saya SP Pak. Dendam masa lalu. Dendam ini bukan karena anak yang buat teman, tapi efek dari masa sekarang ya loh. Iya. Kalau boleh pegang nggak boleh dendam gitu dong jadi orang. Udah cari yang lain lagi. Nah, balik lagi ke SEA Games nih, Pak. Iya. Kita balik ke e-sport tadi. Itu baru Mobile Legends doang atau udah PUBG segala macam game-game? Bapak ngikutin game-game zaman sekarang nggak sih? Enggak ngikutin. Kalau game kurang saya. Kayaknya beberapa cabang Time ya. Crisis ya? Time Crisis apa yang game apa? tembak-tembakan itu? Biasanya kan e-sport ada apa? Battle Royale ya. Battle Ya, Royale betul kayak ya. PUBG. ya? PUBG, Ya. Terus apa lagi tuh? FPS. FF, Iya, Free FF. Fire ya. Free Fire, PUBG kayak gitu kan. FPS. Iya. FF kayaknya. FS. Tapi itu luar biasa juga Mas Iya. ya. Game udah masuk ke dunia e-sport. Tapi kayaknya udah dari tahun lalu deh. Tapi sekarang kan di SEA Games loh. Iya. Kayak wah luar biasa banget gitu. Asia Games loh, Pak. Padahal mainan-mainan dulu kan selain game banyak ya. Kenapa yang sifatnya Apa? aktivitasnya di luar? Kenapa itu yang nggak dimasukin SEA Games kayak tak jongkok, tak benteng? Tak Itu kan lebih olahraga banget. Iya. Kenapa itu nggak masuk? Zaman kecil. Cuman kalau e-sport ini dimasukin ke cabang olahraga karena dia ada Strategi. beberapa ya kayak strategi gitu kan, terus sportivitas mungkin itu yang jadi dimasukin gitu karena dia ada Iya, strateginya padahal lah. olahraga di tangan doang kan ya. Iya. Iya, betul. Kita masih Ya, strategi tadi. olahraga tangan lah ya, baik kelas ya. Iya. Kayak angkat barbel. Iya. Banyak macam. Banyak olahraga tangan. Gitu. Gitar juga nggak sih? Iya, lempar lembu juga olahraga tangan. Iya. Aman. Tapi balik lagi ya, kita cukup bangga ya sama negara kita ini, Indonesia. 69 emas Bapak. Ya. Nah, cabang olahraga yang paling menurut saya kemarin saya ikutin tuh yang dapat emas itu bola basket. Bola basket itu kita udah beberapa tahun lah. Jadi kalau SEA Games itu yang kuat itu Filipina. Oke. Nah, Filipina itu udah levelnya Asia lah. Nah, Oke. kita kemarin kita dapat emas tuh ngalahin Ngalahin Filipina di final. Iya. Keren sih. Keren sih. Bola. Basket. Tapi kalau bola, Kalau bola Bola kita juara berapa? perunggu. Juara Juara tiga, tiga. berarti. pelatihnya yang itu ya, yang Sintayong itu ya. Sinteyong, Masih betul. Sintayong ya. Terus volley dapat apa ya? Dapat piala juga sih. volley. Kirain dapat ini, empat bola voli. Kalau Enggak, polo enggak. air, polo air. Polo air nggak tahu. Enggak gini deh. Ini pengen nonton semua sih. Panggilnya kerjanya di kantor nggak kelar cuy. Pagi-pagi ternyata udah streaming sih game ya. Ikutin semua Ikutin semua cabang olahraga ya. Ini Pak Nur gimana nih Pak Nur? Ini kan laptop, ya kan? Ini kan handphone. Iya. Handphonenya taruh sini pak. Kan kelihatannya laptop. Padahal ada handphone. Aduh. Pantas saya kasih SP3 pak. Oke, dari tadi nih kita udah bahas masalah pemilu nih Pak Nalvi. Dana 76 triliun lah. Sama Tesla lah yang mau bikin di Indonesia. Sama tadi tol ya, tol yang baru tadi. Sama SEA Games gitu. Nah mungkin buat BBB kali ini sampai di sini dulu ya Pak Nalvi ya. Siap. Nanti kita cari berita-berita lebih update dan lebih Siap, menarik lagi lah. siap. Iya Pak Ega ya. Iya. Oke, mungkin itu saja berita yang kami bahas di konten BBB hari ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk YouTube channel kita BPR Kredit Mandiri Indonesia. Oke, akan banyak berita-berita menarik lagi, konten-konten menarik lagi, bintang tamu yang lebih menarik Iya, lagi. bintang tamu lebih menarik lagi ya harusnya. Bye bye. Salam BBB.